Nah, pengadaan apotek dan penataan obat di apotek itu sangat terkait dengan konsep yang akan kita jadikan sebagai value utama bisnis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman, sahabat sejawat apoteker yang saya hormati, pada mentoring kali ini kita akan bicara tentang product planning dan inventory control. Masih di BPIC, satu bagian dari sebuah supply chain management yang besar yang harus kita pelajari. Sesuatu yang dipelajari oleh anak-anak TI, tapi kita juga pelajari sebagai anak farmasi. Nah, teman-teman, di apotek itu memang banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita pelajari, termasuk dalam sistem manajemen pergudangan atau product planning, inventory control, supply chain management dan sebagainya, warehouse. Saya sangat beruntung ketika dulu kami setelah lulus kami bekerja di Veron Pharmaceutical sampai saya jadi warehouse supervisor. Di situ saya belajar tentang pengadaan barang, penataan barang, tentang karantina, tentang produk reject dan seterusnya. Itu suatu pengalaman yang sangat baik dan saya alhamdulillah sedikit banyak bisa saya terapkan ketika saya mengelola apotek saya. Nah, teman-teman, kalau di pengadaan, kalau kita bicara soal BPIC, kita bicara pertama soal pengadaan dong. Nah, pengadaan apotek dan penataan obat di apotek itu sangat terkait dengan konsep yang akan kita jadikan sebagai value utama bisnis kita. Kelihatannya sederhana, hanya nata barang ya, tapi itu sangat terkait dengan value dan misi yang kita bangun. Maka di awal ketika saya bicara soal fundamental bisnis apotek, sesungguhnya itu akan sangat kita gunakan sampai kemudian kita menata barang. Bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat, kepada pasien kita tentang apa yang sebenarnya kita bawa di sana. Contoh, ketika saya mengambil widely important goal saya adalah produk swamedikasi, pelayanan konseling oleh apoteker, maka apotekernya harus hadir di sana. Maka saya harus mengatur keuangan, cost leadership, strategi yang baik dari laporan-laporan keuangan yang ada, budgeting yang benar, sehingga saya bisa menggaji apoteker dengan imbal jasa yang pantas dan masih memberikan kesempatan mereka untuk bertumbuh dan bertambah secara finansial, kesejahteraan maupun kedewasaan. Nah, lalu saya juga pikir sekarang, gimana agar produk yang penataan produk itu bisa mendukung proses swamedikasi. Kalau di apotek Endah itu ada 3 gudang, 3 rak sebenarnya. Jadi gudang yang pertama atau rak yang pertama itu rak tentang stok. Semua ada barang stok di situ, mulai dari alfabetis disusun A sampai Z. Kemudian rak yang kedua itu disusun berdasarkan farmakoterapi. Dan yang ketiga yang etalase depan itu disusun berdasarkan produk laris, berdasarkan merchandising. Nah, ini produk-produk yang memang kita sengaja. Karena apa? Di depan itu kami lakukan merchandising. Merchandising itu penataan sesuai dengan kategori-kategorinya untuk memudahkan pasien mendapatkan pilihan. Contoh, ada fresh care, V-fresh, self care, macam-macam ada pilihan di situ, tolak angin care. Nah, ini kan per kategori, per jenis dengan bentuk varian tertentu. Nah, itu akan memudahkan pasien. Choice better than no choice. Dia akan memilih sesuatu dengan sangat mudah dan itu lebih nyaman bagi pasien dibandingkan fresh care-nya di sini, self care-nya di sana. Oh, itu tidak nyaman. Termasuk suplemen vitamin itu semua diarahkan satu sehingga pasien akan lebih mudah untuk memilih mana yang ini, mana yang seperti itu. Dan sebenarnya dari situ juga kita bisa mendapatkan promosi dari sponsor. Misalnya sponsor minta supaya produknya terlihat, maka dia akan sewa rak kita. Dapat duit juga dari situ. Ini 150-400 ribu untuk 3 bulan lumayan banget itu. Karena uangnya bisa Anda putar. Nah, apalagi Anda mendapatkan produk juga lebih baik kan, harga yang lebih mahal tentu saja. Nah, teman-teman, setelah kita bicara di depan, dilakukan merchandising seperti itu, di bagian dalam karena kami berbasis swamedikasi, maka penataannya berdasarkan farmakoterapi, berdasarkan berdasarkan kategori-kategori obat. Misalnya obat sakit mah satu rak, obat pokoknya terkait dengan gastritis lah, terkait dengan lambung, diare, muntah, sebagainya ada di satu tempat. Perda nyeri di satu tempat semuanya, antibiotik semua di satu tempat. Terus terkait dengan infeksi, alergi, gatal semua di satu tempat. Nah, itu lebih mudah sehingga ketika kita ingin melakukan sebuah konseling swamedikasi, kita melakukan care plan, itu kebayang nih. Oh, orang yang punya sakit flu, itu ternyata dia ibu hamil dan menyusui, obat apa yang akan kita pilih? Karena sudah ada kategori khusus untuk obat-obat batuk pilek untuk siapapun, untuk anak-anak, batuk untuk ibu hamil, menyusui, untuk dewasa dan seterusnya.
Nah, ini lebih mudah. Sedangkan gudang yang pertama kami gunakan secara alfabetis, sebab kalau gudang yang di belakang, gudang 3, kalau gudang yang di depan, gudang 3 yang langsung berhadapan dengan langsung dengan customer, mereka ngambil sendiri. Begitu barangnya habis, self care, berarti ngambilnya di gudang utama huruf S. Maka kita buat gudang utama nomor 1 itu berdasarkan alfabetis. Gitu. Jadi penataan gudang mau alfabetis, mau berdasarkan prevalensi penyakit, jumlah konsumsi, ataupun rekomendasi apoteker, itu semua berdasarkan value dan misi yang sedang Anda bangun untuk apotek Anda. Jadi sampai hal sedetail ini juga harus kita perhatikan agar kesuksesan kita itu by design, bukan ngawur. Lah, kenapa? Kalau by design sistemnya bagus, kita bisa menduplikasi. Begitu ceritanya. Jadi kalau kita mau menduplikasi, melakukan ekspansi, kalau sistem kita tidak bagus, kita tidak jelas, kita tidak detail, pokoknya manajemennya baik basiroh, yang penting saya jualan, yang penting barangnya ada, tidak bisa seperti itu. Karena kita sebenarnya kan bekerja dengan sistem yang baik agar di kemudian hari kita tidak lagi terrepotkan oleh program-program rutinitas seperti ini. Kita mulai berpikir bagaimana yang widely important goal, sesuatu yang betul-betul akan memberikan dampak positif bagi kita, bagi bisnis kita, dan bagi masyarakat. Saatnya kita mengambil peran dan takdir kepelawanan kita di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.